Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah doa Rabu malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Dalam masa seperti ini Tuhan, kami bahkan lebih membutuhkan Engkau lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan, karena kami perlu Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan hadir-Mu dan dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Suaramu, oh Tuhan.
Selamat sore saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tuhan Yesus yang selalu baik buat kita. Oleh sebab itu biarlah kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setia, anugerah, berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami semuanya hari lepas hari. Karena Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, memimpin kami dan memberkati kepada kami. Kalau pada sore hari ini kami boleh bertemu di dalam kasih-Mu untuk kami beribadah bersama-sama. Mari Tuhan Engkau urapi kami semuanya dari awal sampai kepada akhirnya. Baik kami yang melayani dan seluruh jemaat yang dilayani. Bila hadirat-Mu, lawatan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu boleh nyata Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal sampai kepada akhir. Roh Kudus Engkau menguasai kami, Roh Kudus Engkau mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan tentang damai sejahtera Yesus Kristus. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kalau kita melihat bahwa damai sejahtera ya itu dicari oleh semua manusia di sepanjang zaman dimanapun ya kita berada. Damai sejahtera itu kalau menurut gambaran daripada kebanyakan orang yang dirasakan adalah suasana aman, tentram ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada hal-hal yang menakutkan. Itu yang disebut oleh orang-orang dunia ya kebanyakan. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi ya, di mana pada suatu hari seorang kaya raya memesan pada dua orang pelukis untuk melukiskan keadaan damai sejahtera itu menurut versi masing-masing pelukis. Nah, pelukis yang pertama dia melukiskan sebagai berikut. Ada sebuah danau yang tenang airnya, tak ada topan maupun badai. Melatar belakangi danau itu nampak gunung dan bukit-bukit yang hijau segar. Di danau itu nampak sebuah perahu yang berlayar perlahan dan dinaiki oleh seorang yang bersantai-santai di atas perahunya itu. Nah, orang tersebut mengalami damai sejahtera. Ya, ini adalah pelukis pertama. Pelukis yang kedua melukiskan damai sejahtera itu sebagai berikut. Ada sebuah bukit yang terjal dengan air terjun yang mengganas dan hujan badai mengamuk serta awan gelap meliputi langit. Di belakang air terjun yang sedang mengalir itu terdapat batu yang berlubang yang ditempati seekor burung yang sedang bersiul-siul kegirangan. Burung itu mengalami keadaan damai sejahtera. Nah, dari dua pelukis ini kita bisa melihat ya, ada satu perbedaan. Yang pertama, hasil karya pelukis itu dia melukiskan tentang damai sejahtera dari dunia ini ya. Jadi menurut pelukis yang pertama itu damai sejahtera itu timbul
oleh sebuah keindahan dan juga yang menyenangkan. Dan juga dia melukiskan bahwa damai sejahtera itu kalau suasananya aman, tenang, tidak ada masalah dan juga persoalan. Nah, damai sejahtera ini dipengaruhi oleh keadaan yang nampak, ya. Jadi hasil karya pelukis yang pertama ini dia menggambarkan damai sejahtera daripada dunia. Yang kedua, pelukis yang kedua, dia menggambarkan atau melukiskan tentang damai sejahtera dari Kristus, ya. Seperti hari ini saya memberikan judul, ya, damai sejahtera daripada Kristus. Nah, damai sejahtera itu timbul sebab Kristus ada di dalam hati orang itu, ya. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh keadaan. Nah, inilah damai sejahtera yang sejati, ya. Sekali lagi, ya, saya katakan damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh keadaan, ya. Inilah damai sejahtera yang sejati. Sebab kapankah dunia ini akan tenang dan selalu indah keadaannya. Seperti bulan-bulan ini yang kita semua mengalami hari-hari ini, ya. Kita yang ada di Indonesia, kita semua yang ada di seluruh dunia, keadaannya itu tercekam, ya, karena takut oleh virus corona 19. Tidak ada satupun yang merasa, biarin aja, ya, itu kan bukan urusan saya. Semua dicekam oleh rasa takut itu. Jadi kembali kita harus memiliki damai sejahtera daripada Kristus, yaitu damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh keadaan, ya, yang nampak oleh mata kita. Karena kalau Kristus ada di dalam hati kita, maka damai sejahtera itu akan ada di dalam kehidupan kita. Suasananya bagaimanapun, aman, tidak aman, ya, ada COVID-19 atau tidak ada COVID-19, kita akan tetap merasa ada damai sejahtera. Sekarang pertanyaannya, damai sejahtera itu ada di mana? Ya, kan kita mau bertanya dong, kita mau dong damai sejahtera itu, ya, nggak ada di supermarket, nggak ada di toko, ya. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Seperti tadi saya bertanya, damai sejahtera itu ada di mana? Jawabannya ada di Efesus 6 ayat yang ke-15, ya, yaitu damai sejahtera itu ada di dalam Injil. Injil itu apa? Injil itu ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan adalah Yesus sendiri, ya. Jadi damai sejahtera itu bukan sekedar, ya, yang ada di dunia ini. Damai sejahtera itu, ya, sampai kepada kekekalan. Kita seringkali menganggap kayaknya damai sejahtera. Kayaknya apa sih damai sejahtera? Kayak biasa-biasa aja, ya. Nah, sekarang kita, ya, dalam keadaan COVID-19 ini, kita bisa kemana? Semua dianjurkan untuk tinggal di rumah, terutama mereka-mereka yang dikatakan yang sudah usianya, ya, sekarang dibilangnya
45 ke atas aja udah mesti ada di rumah. Sekarang kita punya apa? Ya, punya baju bagus, tas bagus, sepatu bagus, ya. Semua yang nggak bisa kita pakai, ya. Hari-hari ini, saat-saat seperti ini, kita sungguh-sungguh memerlukan damai sejahtera itu. Bukan lagi kita memerlukan baju bagus, tas bagus, sepatu bagus, ya. Mau dipakai kemana? Ya. Tapi kalau ada damai sejahtera di dalam hati kita, karena Kristus ada di dalam kita, ya, itu kita akan merasa, biarpun kita di rumah, tidak merasa bosan, ya. Karena orang kalau udah merasa bosan, biasanya tuh uring-uringan, ya, serba salah, ini salah, itu salah. Tapi kalau kita dipenuhkan dengan damai sejahtera daripada Tuhan, kita itu seperti air mengalir aja. Hari lepas hari, ya, kita jalani, kita hadapi, kita lewati dengan sukacita, ya. Coba tanpa terasa, kita sekarang udah mau masuk ke bulan Oktober. Oktober, November, Desember, ya. Udah 3 bulan mengakhiri tahun 2020. Jadi kita sekarang benar-benar, ya, saya katakan kita memerlukan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa tadi saya katakan damai sejahtera itu, ya, sampai kepada kekekalan. Kalau kita membaca dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi, mari kita sama-sama baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kita diajar oleh Tuhan Yesus doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu Bapa, datanglah kerajaanmu. Nah, sekarang Roma 14 ayat 17 dengan tegas mengatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, ya. Jadi kalau kita hari-harinya cuma mikirin kita hari ini mau makan apa, kita mau menikmati minuman apa, ya. Tetapi kita lupa kepada hal-hal yang kekal, yaitu tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dan juga dikatakan damai sejahtera, ya. Kalau kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Karena kalau hidup orang itu tidak memiliki damai sejahtera, lihat aja mukanya juga beda, ya. Nggak ada sukacita, kayaknya merengut terus, ya. Kalau dulu dibilangnya kayak pepaya Cibinong katanya. Kalau sekarang dibilangnya kayak apa? Pepaya Bangkok. Nanti dibilang lagi kayak pepaya apa? Macam-macam sekarang, ya. Dunia bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti. Tapi firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi, kondisi apapun juga, Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberi kepada kita sukacita, yang memberi kepada kita damai sejahtera. Ya, jadi kita jangan pikirannya itu hanya soal makan, minum, ya, kebanyakan makan, kebanyakan minum, ya, berkembang, mengembang,
ya, kemana? Ke kiri dan ke kanan, ya. Tahu-tahu kok saya jadi lebih gemuk, ya. Tinggal di rumah, kurang aktivitas, kurang kerjaan, ya, cuman makan minum, makan minum, makan minum. Nah, firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita supaya kita dikatakan kalau kita mau, ya, menerima apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Cari dulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Maka segala apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, itu bukan aja diberikan, tapi akan ditambahkan kepada kita. Jadi ingat, yang harus kita cari bukan makanan, minuman, ya, kesenangan daripada dunia. Cari kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu jelas di sini, yaitu soal kebenaran, ya. Jadi firman Tuhan itu yang kita harus renungkan siang dan malam, ya. Karena kalau kita merenungkan siang dan malam, maka kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak menjadi layu. Kita di rumah, kita tetap kita bisa menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan akan hal-hal, ya, yang baik, yang bermanfaat. Sekarang kan orang yang biasanya nggak pernah jualan online, sekarang bisa. Di rumah juga bisa jualan online. Yang biasanya nggak pernah kayaknya, ya mungkin masak, bikin kue. Ya dengan Tuhan mengizinkan kita tinggal di rumah. Nah, talenta yang Tuhan berikan itu akan berkembang, ya. Saya sangat yakin bahwa setiap orang itu sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Cuman kitanya, ya, udah diberi tapi kita kayaknya ya nganggap sepele lah, ya. Talenta yang Tuhan berikan itu kan, perumpamaan dari talenta itu kan ada yang dikasih satu, ya dikubur, ya. Dia enggak pakai talenta itu, dia enggak kembangkan talenta itu, cuman bisanya bersungut-sungut, ya, ngomel, nyalahin situasi, nyalahin kondisi, nyalahin orang lain, bahkan Tuhan disalahin. Yuk sekarang kita sadar bahwa setiap kita ini sudah memiliki talenta yang Tuhan berikan. Sekarang kita minta hikmat kepada Tuhan, ya, dengan talenta yang ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya kita ini bisa mengembangkan, menghasilkan yang tadinya kita belum kepikir, yang tadinya belum kita memanfaatkan, melakukan. Mari saat-saat seperti inilah kita melakukan dan kita mengerjakan supaya kita menghasilkan buah-buah yang nyata untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi damai sejahtera itu, ya, ada di mana? Pertama di dalam Injil. Injil itu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri, ya. Dan dikatakan bahwa damai sejahtera itu, ya, sampai kepada kekekalan karena kerajaan Allah. Kita ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita bukan dari dunia, karena kita nanti akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita, yang menjadi Bapa kita, ya. Nah, supaya saat ini tuh kita mempersiapkan sebagai anak-anak kerajaan Allah, ya. Kita tidak hanya memikirkan soal makan, minum, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu luar biasa sekali. Ya, jadi kita harus intim dengan Tuhan, intim dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang akan menuntun, memimpin kepada kita, mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita, ya. Dan Roh Kudus itulah yang akan menguatkan kita, menghibur kepada kita. Kita sangat bersyukur karena sebelum Yesus, ya, naik ke surga dikatakan dia sudah berjanji bahwa dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus,
supaya Roh Kudus itu yang menolong kita, menghibur kita, mengajar kepada kita. Roh Kudus itu sudah diberikan, sudah ada pada kita. Sekarang salah siapa? Kalau kita tidak mau intim dengan Roh Kudus, jangan nyalahin Tuhan, salahin diri sendiri. Karena kita tidak menyadari, kita tidak mau intim dengan Tuhan. Yang maunya cuma ngomel, bersungut-sungut. Jangan seperti orang-orang Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, ya, akan masuk ke negeri Kanaan. Tetapi selama di padang gurun, mereka cuma bisa yang bersungut-sungut, ngomel. Dikatakan sungut-sungut dan ngomel itu merupakan dosa. Sehingga mereka yang keluar dari Mesir itu tidak ada satupun, ya, yang masuk ke Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Karena dia mempunyai pikiran yang positif, ya, dia memiliki pikiran Kristus. Nah, kita saat ini juga harus memiliki pikiran yang positif, pikiran Kristus. Jangan kita, waduh, gimana ya, ini pandemi ini mau sampai kapan? Untuk itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ahli-ahli, mereka yang di luar negeri yang dikatakan negaranya udah canggih pun tidak bisa menjamin COVID ini bisa selesai sampai kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu biarlah kita intim. Selama Tuhan mengizinkan kita, ya, ada di dalam suasana seperti sekarang ini, kita intim dengan Roh Kudus. Dan kita kembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Hal yang kedua, siapa yang harus membawa damai sejahtera itu? Ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, ayat ini ada di dalam perikop di mana dikatakan Tuhan Yesus mengutus 70 murid, ya. Tuhan katakan kamu tidak usah membawa puni-puni, kamu tidak usah membawa baju yang double-double, ya. Pokoknya kalau kamu masuk, ya, ke satu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, ya. Jadi siapa yang harus membawa damai sejahtera itu? Kita, anak-anak Tuhan, yang harus membawa damai sejahtera itu, ya, di rumah tangga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah kota Jakarta. Ya, kita harus membawa damai sejahtera itu. Nah, kita melihat juga di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, disebutkan di sini murid-murid dalam keadaan takut kepada orang-orang Yahudi, sehingga pintu, jendela semua dikunci, ya. Sekarang keadaan kita seperti murid-murid pada saat itu, takut, tercekam dengan apa? Dengan virus COVID-19 ini, ya. Tapi saat ini, sebagaimana Tuhan Yesus datang di tengah murid-murid yang sedang dicekam oleh ketakutan, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya,
Sekarang damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita, kepada keluarga kita, kepada kita jemaat di GBI Hosana. Kita mau terima nggak? Apa kita lebih percaya kepada apa yang dikatakan dunia, ya, daripada kita percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan Yesus itu sudah bangkit. Dan dia ada di tengah-tengah kita dan dia memberikan damai sejahtera itu bagi kita semuanya. Pilihan ada di tangan kita. Ya, kita mau terima gak damai sejahtera daripada Tuhan? Kalau kita mau terima, mari kita katakan, terima kasih Tuhan, aku terima damai sejahtera daripadamu. Sehingga aku saat ini tidak lagi Tuhan dicekam oleh ketakutan. Tidak lagi dikuasai oleh ketakutan karena virus COVID-19 ini. Karena Engkau ada bersama-sama dengan aku. Ya, ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, hari ini kita katakan, ya, damai sejahtera ada di dalam rumahku. Damai sejahtera ada di kotaku. Damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsaku, yaitu Indonesia. Biarlah kita memperkatakan firman Tuhan. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu imani, apa yang kamu katakan, itu akan terjadi. Ya, kalau kita memperkatakan damai sejahtera ada di tengah-tengah keluargaku. Damai sejahtera ada di tengah-tengah kotaku Jakarta. Damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsaku, bangsa Indonesia. Maka damai sejahtera daripada Tuhan itu akan menyertai kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kembali kami boleh mendengar akan firman-Mu yang kudus. Firman-Mu yang boleh selalu menguatkan kami. Firman-Mu yang selalu boleh menghibur kami di saat-saat ini. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan dengan urapan yang baru senantiasa. Engkau pakai beliau Tuhan dimanapun Engkau utus dia. Kami berdoa Tuhan pada sore hari ini bagi gereja lokal kami. Mari Tuhan Engkau berkati dan Engkau berikan hikmat-Mu, urapan dan pewahyuan yang baru bagi gembala jemaat kami. Bagi semua kami yang melayani para pengerja-Mu, setiap koordinator dalam setiap divisi Tuhan. Engkau berkati kami, persatukan kami senantiasa di dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kami boleh saling bergandengan tangan di dalam kami melayani Engkau. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain di dalam doa kami. Dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan melalui pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Kami tetap semangat di dalam situasi kondisi seperti saat-saat ini. Kami tidak mundur, bahkan kami tidak lemah Tuhan, tapi Engkau memberi kekuatan kepada kami, memberi penghiburan kepada kami Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh rindu dan rindu untuk selalu boleh beribadah kepada Engkau. Baik itu ibadah online, Tuhan, juga semua apapun Tuhan kegiatan kami yang masih kami lakukan sampai dengan saat ini. Biar Tuhan Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu yang baik dan benar. Bapa berkati bangsa dan negara Indonesia tercinta. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan hikmat-Mu juga bagi presiden kami, bagi wakil presiden, bagi para menteri, semua yang membantu beliau di dalam negara Indonesia ini. Biar setiap keputusan apapun Tuhan, itu boleh berasal daripada-Mu. Engkau berikan hati yang takut kepada-Mu pada semua para pemimpin di negara ini Tuhan. Supaya mereka boleh memimpin negara Indonesia dengan takut kepada Engkau Bapa. Dan Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi rakyat Indonesia, memberkati rakyat Indonesia Tuhan. Di dalam saat-saat seperti ini, kami perlu Engkau Bapa, kami perlu Engkau Yesus. Biar kami umat-Mu boleh menjadi saksi-Mu di tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan.
melalui pelayanan-pelayanan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berkesudahan, kasih setia-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami peralaskan doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja dan Gembala Agung kami, yang kami puji, kami puja, kami sanjung, bahkan kami junjung tinggi, dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini di mana kami Tuhan boleh bersama-sama beribadah walaupun melalui online, tapi kami percaya damai sejahtera daripada-Mu yang telah Engkau berikan Tuhan kepada setiap pribadi kami, keluarga kami, kepada Tuhan kota kami, kota Jakarta, kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami sudah terima daripada-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih sehingga kami saat ini tidak lagi dicekam Tuhan oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, dengan suasana Tuhan yang ada di tengah-tengah Tuhan dunia ini. Karena kami percaya Engkau memberikan kepada kami Tuhan akan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera, bahkan sukacita di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila Tuhan kami mau rela mengabarkan Injil damai sejahtera dimanapun kami berada, dan kami akan terus mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, karena kami percaya apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan, pasti Tuhan Engkau memberi kepada kami Tuhan. Bukan sekedar cukup, tapi limpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan Engkau berikan hikmat kepada kami, supaya setiap Tuhan waktu, kesempatan, talenta yang Engkau berikan kepada kami mau Tuhan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan bila kami sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dimanapun, kemanapun kami berada, oh Tuhan, kami membawa damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya firman Tuhan sudah termeteraikan di dalam loh hati kami, dan setiap doa-doa yang kami naikkan, Engkau juga Tuhan sudah mendengar dan mengabulkannya. Setiap Tuhan anak-anak-Mu yang mempersembahkan persembahan, baik itu Tuhan perpuluhan, persembahan Tuhan, apapun untuk pekerjaan-Mu Tuhan, khususnya di GB Hosana, Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan segala anugerah dan berkat-Mu Tuhan bagi setiap pribadi kami dan keluarga kami. Dan GB Hosana boleh diberkati, seluruh jemaat GBI Hosana boleh diberkati, seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu, para pengerja-Mu, pelayan-pelayan-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan kehidupan kami Tuhan tidak akan sama seperti waktu-waktu yang lalu, karena kami dipenuhkan dengan damai sejahtera daripada-Mu, dengan kesukaan daripada Engkau. Maka pada saat ini turunkan berkat dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penebus kami, kuasa tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, menghibur, memberikan kepada kami kekuatan dan kesanggupan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami semua boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Amin.